Salam pemirsa. Dalam perang ini, paling sukses yang dilakukan Rusia adalah mundur. Pada bulan April, Rusia adalah tentara 5 arah yang mundur dari sekitar Kiev. Militer Rusia mengatakan itu adalah pelepasan niat baik Rusia. Alhasil, pada bulan November, sebelum musim dingin tiba, Rusia kembali mundur dari Kherson. Bagian paling sukses dari retret Rusia adalah bahwa hal itu diiklankan secara luas. Tidak pernah ada negara. Sebelum mundur, ia harus mengatakannya dengan lantang dan memberitahu kepada dunia, "Anda lihat kami mundur, Anda lihat kami akan mundur," dan berhasil dievakuasi. Rusia menarik diri dari Kherson. Dalam video tersebut, kita melihat bahwa Komandan Garis Depan Rusia Kadyrov melapor ke Kementerian Pertahanan Rusia. Jenderal Surovikin sangat serius dan berkata dengan sangat serius bahwa setelah analisis komprehensif kami tentang situasi saat ini, saya mengusulkan untuk bertahan di sepanjang tepi kiri Dnieper. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Tapi yang lebih penting, kita bisa menyelamatkan nyawa tentara kita dan membuat pasukan kita terus berjuang. Menempatkan tentara di tepi kanan Dnieper tidak ada harapan. Selain itu, kami akan dapat membebaskan lebih banyak pasukan untuk operasi militer lainnya, seperti ikut serta dalam serangan di daerah lain. Menteri Pertahanan Rusia Shoigu memandang Kadyrov dengan wajah bingung dan menjawab, "Saya setuju dengan kesimpulan dan rekomendasi Anda. Bagi kami, nyawa tentara Rusia selalu yang paling penting. Kami akan memulai tentara mundur, akan mengambil segala kemungkinan sarana untuk mengamankan personel, kendaraan, dan peralatan di seluruh Dnieper." Pada tanggal 11 November, tentara Ukraina telah memasuki Kherson, dan benteng Rusia di tepi kanan Kherson semuanya telah diduduki oleh Ukraina. Ketika tentara Ukraina memasuki Kherson, disambut dengan hangat oleh massa, dan rakyat Ukraina juga mengibarkan bendera Ukraina di pemerintahan kota Kherson. Sejumlah besar orang Ukraina membanjiri jalan-jalan, mengibarkan bendera Ukraina berwarna biru dan kuning. Video tersebut memperlihatkan orang-orang meneriakkan Jisu, kependekan dari tentara Ukraina, kepada tentara Ukraina. Di akhir video, seorang kakek tua Ukraina bahkan menyeka air matanya. Nampaknya masyarakat Ukraina sudah lama menantikan momen ini. Rusia mengumumkan beberapa hari yang lalu untuk mundur dari Kherson dan mengatakan akan membiarkan rakyat mundur bersama. Tetapi kenyataan memberi pukulan dingin bagi Putin, dan tidak ada seorang pun di wilayah Kherson yang mau mundur. Keputusan Rusia untuk mundur mendapat sorakan dari militer Rusia sebagai keputusan yang hebat, terhormat, dan benar. Misalnya, Jenderal Kadyrov yang terkenal menyatakan dukungannya untuk ini. Dia mengatakan dalam sebuah telegram bahwa Surovikin menyelamatkan ribuan tentara Rusia yang dikepung. Setelah mempertimbangkan semua kelebihan dan kekurangannya, Jenderal Surovikin membuat keputusan yang sulit namun tepat untuk menghindari pengorbanan yang tidak perlu dan menyelamatkan para prajurit. Kemampuan untuk membuat pemakaman menjadi acara yang membahagiakan dan acara yang membahagiakan menjadi pemakaman, mungkin hanya 2 negara di dunia yang bisa melakukannya. Selanjutnya, kami akan dengan serius menganalisis alasan mengapa Rusia harus mundur dari Kherson. Alasan mengapa Rusia harus mundur dari Kherson? Alasan terpenting adalah saya tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini, tetapi kepada Little Pink. Kita semua tahu bahwa meriam mulut Little Pink tidak terkalahkan di dunia. Di awal perang Ukraina, Little Pink mengatakan bahwa Shoigu adalah dewa dalam pertempuran pertama dan memenangkan Kiev dalam 1 jam 22 menit. Akibatnya, tahun 2022 hampir berakhir dan Rusia semakin jauh dari Kiev. Pada bulan April, Little Pink terus berteriak bahwa Ukraina akan menyerang Moskow jika bisa. Akibatnya, kapal utama armada Laut Hitam Moskow dikutuk dan ditenggelamkan oleh Little Pink pada bulan April. Ini bagus, benar-benar melanda Moskow. Little Pink tidak berdamai dan terus menunjukkan perilaku curang mereka seperti biasa. Misalnya, baru-baru ini karena Moskow terus mengebom fasilitas mata pencarian dan peralatan energi di sekitar Kiev, Little menyebarkan desas-desus bahwa Kiev akan mundur.
kami membaca artikel ini berjudul Kiev berencana mengevakuasi 3 juta orang, kualitas hidup memburuk dengan cepat. Little Pink bahkan mengatakan bahwa tentara Rusia lebih unggul di Kherson, jadi mengapa tentara Ukraina harus gigit jari? Anda lihat, kesalahan Little Pink karena mengatakan bahwa Kiev mundur, bahwa Ukraina tidak dapat menghentikannya, dan akibatnya Rusia mundur dari Kherson. Ini benar-benar tamparan di wajah sendiri. Selain lelucon, mari kita analisis alasan utama mengapa Rusia harus mundur dari perspektif militer. Pasokan sulit, musim dingin akan datang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa berperang adalah memperebutkan perbekalan. Tentara bertempur di garis depan, tetapi mereka membutuhkan makanan untuk dimakan, pakaian untuk musim dingin, amunisi, persenjataan, dan keausan yang semuanya bergantung pada pembekalan. Hanya ada 2 jembatan yang melintasi Dnieper, jembatan Antonovsky di utara kota Kherson, dan bendungan di dekat Novakakovka. Jembatan Antonovsky telah menjadi fokus peluncuran Ukraina sejak Ukraina mengambil Simeters Amerika Serikat di musim panas. Jembatan itu telah ditutup untuk lalu lintas selama beberapa bulan terakhir. Tidak hanya itu, Rusia telah mendirikan jembatan ponton di banyak tempat di Sungai Dnieper. Setelah ponton itu diposisikan oleh pengintai Ukraina, mereka juga dipanggil dengan senjata jarak jauh Ukraina. Lebih buruk lagi, pada bulan Oktober, jembatan Kerch yang menghubungkan semenanjung Crimea ke daratan Rusia dihancurkan oleh Ukraina. Sebelumnya, ada 2 jalur pelayaran dari Rusia ke Kherson. Salah satunya adalah transportasi darat di sepanjang Laut Azov, dari daratan Rusia ke Melitopol dan kemudian ke wilayah Kherson. Rute ini relatif dekat dengan front Ukraina dan Rusia dan sangat rentan terhadap serangan. Jalan ini juga menjadi fokus sabotase partisan Ukraina dan senjata jarak jauh Ukraina selama beberapa waktu. Rusia juga tidak suka menggunakan jalur transportasi ini. Transportasi yang lebih umum di Rusia adalah dari daratan Rusia dari jembatan Kerch ke Crimea, dan kemudian dari transportasi darat Crimea Barat Laut ke Kherson. Jalur transportasi ini relatif lebih aman. Namun setelah penghancuran jembatan Kerch, kapasitas transportasi dari daratan Ukraina ke Kherson semakin berkurang. Di wilayah Kherson, karena tekanan Ukraina selangkah demi selangkah untuk mempertahankan posisi garis depan, Rusia harus mengerahkan pasukan berat untuk menstabilkan garis pertahanan. Di wilayah Kherson, Rusia mengumpulkan setidaknya 40.000 atau 50.000 tentara. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk memasok. Dan musim dingin akan datang, yang akan membuat moral dan efektivitas tempur Rusia semakin buruk. Terlihat dari pidato Kadyrov dan Surovikin bahwa para komandan tertinggi Rusia tidak percaya pada pasukan wilayah Kherson. Terus bertahan berarti kehilangan personil secara besar-besaran. Dan jika tentara Rusia mengalami kegagalan di Kherson dan kehilangan puluhan ribu orang, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh situasi perang Rusia, dan Rusia tidak akan lagi memiliki kekuatan yang layak untuk melawan serangan Ukraina. Saat itu, saya khawatir tidak hanya Kherson yang dievakuasi, saya bahkan takut Crimea pun akan dievakuasi. Ukraina mengintensifkan ofensifnya terhadap wilayah Kherson. Alasan lain mengapa Rusia harus mundur adalah karena Ukraina telah mengintensifkan serangan di wilayah Kherson dalam 2 minggu terakhir. Pada bulan Oktober, Ukraina membuat terobosan di wilayah utara Kherson, memperoleh banyak wilayah. Dalam 2 minggu berikutnya, garis depan kedua belah pihak tidak banyak berubah. Tetapi sejak 10 hari yang lalu, Ukraina menerapkan keheningan intelijen di front Kherson. Pada saat yang sama melancarkan serangan kekerasan ke banyak benteng. Pada 9 November, dilaporkan bahwa Ukraina telah memasuki kota penting Shukrivka di Kherson. Dihadapkan dengan tekanan militer yang sangat besar di garis depan dan logistik tidak dapat mengikuti, memilih untuk mundur sudah bisa diduga. Rusia membuat persiapan panjang untuk mundur dari Kherson. Pada bulan Oktober, tersiar kabar dari depan bahwa Rusia mengirimkan benteng beton pracetak ke wilayah Kherson. Beton improvisasi ini tidak dikirim ke generasi Kherson di tepi kanan Dnieper, tetapi tepi kiri Dnieper. Tujuannya terbukti dengan sendirinya
bukan untuk menjaga kota Kherson, tetapi untuk menjaga sungai Dnieper. Dilaporkan bahwa di selatan Dnieper, Rusia telah mendirikan 3 garis pertahanan yang terdiri dari parit anti-tank, bunker beton, dan parit. 3 garis pertahanan ini telah dibangun setidaknya selama sebulan dan sekarang terlihat jelas di citra satelit. Mengapa membangun 3 garis pertahanan di selatan Dnieper? Ini menunjukkan bahwa Rusia mempertimbangkan kemungkinan mundur sepenuhnya dari Kherson sebulan yang lalu. Kemudian di sepanjang Dnieper bahaya alami ini harus dipertahankan. Mundur total Rusia itu sulit. Meskipun Rusia membuat rencana mundur lebih awal, mundur ini berbeda dengan mundurnya Kiev pada bulan Maret dan April, dan kesulitan yang dihadapi Rusia akan lebih jelas. Jembatan yang diperlukan untuk mundur telah dihancurkan. Mundurnya Rusia akan melintasi Dnieper, yang jembatannya telah dihancurkan oleh Ukraina. Saat ini, terlihat bahwa Rusia dapat menggunakan kapal angkut kecil untuk mengangkut orang dan kendaraan ke sisi lain, tetapi kecepatan ini akan sangat lambat. Dari sudut pandang militer, selalu sangat sulit untuk mundur di bawah pengejaran musuh. Karena di satu sisi harus mengevakuasi personil dari medan perang, di sisi lain harus meninggalkan barisan belakang untuk menahan serangan musuh. Mengambil contoh evakuasi Dunkirk selama Perang Dunia Kedua, pasukan Prancis dan sejumlah kecil pasukan Inggris yang akhirnya bertanggung jawab atas bagian belakang istana, total 40.000 orang ditangkap. Dan koalisi Anglo-Prancis meninggalkan total 1.200 meriam, 750 senjata anti pesawat, lebih dari 60.000 mobil, 700 tank, lebih dari 70.000 sepeda motor, dan 500.000 ton perlengkapan militer. Diperkirakan mundurnya Rusia ini akan menderita kerugian yang cukup besar. Bonus daya tembak jarak jauh Ukraina saat ini. Peralatan Amerika yang secara bertahap digunakan di medan perang Ukraina musim panas ini, seperti artileri M777 dan peluncur roket HIMARS, telah memainkan peran besar dalam meluncurkan tembakan artileri berat ke konvoi dan peri Rusia yang mundur dari jarak puluhan kilometer. Rusia tidak akan berdaya untuk melawan. Kementerian Pertahanan mengumumkan sebelumnya bahwa penarikan itu akan merusak moral Rusia. Lebih penting lagi, sebelum mundur, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keputusan mundur yang akan membuat pasukan tempur Rusia di garis depan tidak mau berperang. Tidak ada yang mau menjadi umpan meriam, dan pada akhirnya tidak ada yang mau pergi. Mengapa saya masih berjuang di sini ketika kita semua siap untuk mundur? Efektivitas tempur barisan belakang Rusia akan menjadi masalah besar. Dampak mundurnya Kherson pada situasi pertempuran secara keseluruhan. Selama 3 hari terakhir, Ukraina terus menembaki feri dan menyeberangi sungai dengan artileri dan kuda laut. Sejauh ini, kerusakan perang spesifik Rusia belum diungkapkan oleh kedua belah pihak. Saya tidak berharap kehilangan pengungsi Rusia menjadi sangat besar, dan pasukan utama telah meninggalkan wilayah Kherson pada tanggal 11. Tetapi jumlah peralatan yang ditinggalkan mungkin tidak sedikit. Yang penting, menyerahkan Kherson merupakan pukulan fatal bagi moral seluruh tentara Rusia. Selama 3 atau 4 bulan terakhir, Rusia telah memakan banyak korban di wilayah Kherson. Jika Anda mengatakan pergi sekarang, Anda akan pergi, bukankah pertempuran sebelumnya sia-sia? Pesimisme tidak hanya menyebar di kalangan militer, tetapi juga muncul keraguan serius tentang prospek perang di kalangan media Rusia. Satu-satunya kabar baik bagi Rusia adalah bahwa Ukraina belum memperkenalkan pesawat serang A-10 Amerika, dan Angkatan Udara Ukraina tidak memiliki supremasi udara mutlak di wilayah Kherson. Jika Amerika Serikat memberi Ukraina jet tempur F-16 dan pesawat serang A-10 sesegera mungkin, mundurnya Kherson akan sepenuhnya berubah menjadi pembantaian Kherson, dan tentara Rusia akan lebih sulit bertahan di bawah pemboman artileri HIMARS dan pesawat serang A-10. Karena perang Ukraina telah melanda sekarang, bahkan Little Pink yang paling kemerahan pun mungkin harus menghadapi kenyataan. Pertempuran untuk Rusia benar-benar hancur. Namun, perang tidak berakhir di wilayah Kherson. Setelah merebut kembali Kherson, Ukraina akan melancarkan serangan ke wilayah Zaporozhye dengan target akhir adalah Crimea. Tentang bagaimana melawan Crimea, saya akan melakukan laporan terpisah.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.